di ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 9 sampai 11 kita baca secara bersama-sama. Ini 3 ayat aja saudara. Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 11 kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat 9. 1, 2, 3. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saudara, pokok pasal yang pertama ini judul berikutnya adalah segala sesuatu yang sia-sia. Pokoknya mengatakan bahwa tidak ada yang baru di dalam hidup kita. Yang kita lakukan sama seperti yang sebelumnya. Yang ada sama seperti yang kemarin. Bahkan yang ke depan pun sepertinya nggak ada yang baru lagi dalam hidup kita. Artinya semua yang kita lakukan, mau berganti tahun, mau masuk tahun yang baru, nggak ada pembaruan, nggak ada perubahan, nggak ada sesuatu yang berbeda, tidak ada sesuatu yang meningkat, tidak ada sesuatu yang lain di dalam hidup kita. Makanya pengkhotbah mengatakan bahwa itu sia-sia. Mau kita bertambah usia, bertambah umur, mau kita memasuki tahun yang baru, mau kita bertambah tua, tapi semua yang kita lakukan sama aja. Tidak ada sesuatu yang berbeda. Oleh sebab itu, pengkhotbah mengingatkan kepada kita saudara bahwa kita akan menatap tahun yang baru ke depan. Tinggal selangkah lagi kita akan menatap tahun yang baru. Oleh sebab itu, kita membutuhkan yang namanya penyertaan dan pertolongan dari Tuhan. Tahun yang baru nanti kita akan mengalami suasana yang baru. Presiden kita akan ganti yang baru. Jokowi akan berganti dengan presiden yang baru. Tergantung siapa nanti yang menang. Bisa Anies Baswedan, bisa Prabowo, bisa ganti. Tahun baru, tahun depan gubernur kita pun baru. Kita nggak tahu siapa calonnya. Ada yang bilang Ridwan Kamil mau naik, ada yang bilang Ahmad Saroni, ada yang bilang anaknya Presiden Kaisang mau naik. Pokoknya tahun depan gubernur baru, presiden baru, gubernur baru. Ya. Asal jangan sampai ada istri baru sama suami. Nah, itu nggak boleh ya minta. Kasih tahu ke kita aja. Oh, belum nikah ya. Makanya saya bilang. Mungkin tahun depan masih ada ketakutan di dalam kehidupan kita. Tuhan, bagaimana tahun depan? Apakah pekerjaan saya masih lanjut? Pak Siombing sudah wanti-wanti nih. Karena kantornya katanya rugi banyak. Apakah tahun depan masih lanjut? Nggak tahu lah yang kata dia. Ya. Apakah kita masih lanjut kerja tahun depan? Ataukah tambah masalah lagi tahun depan? Ataukah tambah utang tahun depan? Ya. Yang baru cicil rumah pasti tambah utang. Istilahnya kan tambah. Yang baru ambil mobil tambah utang. Ya. Apalagi dibawa ke kampung, pulang ke Jakarta nggak ada, kosong. Ya. Saya aja di Jakarta aja udah kosong sekarang. Anak-anak minta jalan-jalan terus. Ada yang kerambunan lah, ada yang berenang lah, pusing. Ya kan? Keluarga Siadari berenang, wah luar biasa. Keluarga Ipana ke rumah salju, wah luar biasa. Si kita di rumah aja, bikin kembang loyak kemarin, luar biasa ya.
Ya. Artinya kita tahun depan kalau tidak bersama dengan Tuhan, kita akan banyak keraguan, kecemasan, dan ketakutan. Keraguan, kecemasan, ketakutan. Bagaimana keluarga kami Tuhan, bagaimana pekerjaan kami Tuhan, bagaimana kehidupan kami Tuhan, apakah Tuhan masih memberkati kami seperti Tuhan memberkati kami di tahun ini. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Bagaimana yang harus kita lakukan supaya kita mengalami penyertaan Tuhan? Yang pertama, kita harus mengalami hidup baru dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan Kristus. Kita adalah anak Tuhan, ya. Yesus lahir, kemarin kita rayakan hari Natal. Yesus lahir ke dalam dunia ini supaya kita ciptaannya nggak sia-sia seperti pengkhotbah. Ada nggak ciptaan yang sia-sia? Ada. Tahun 94 itu anak Presiden Soeharto membuat mobil nasional, mobil Timur. Ya, itu mobil nasional buatan Indonesia. Bagus mobil sedan dulu ya. 98 terjadi krisis, hancur semua, nggak laku mobil Timur. Boro-boro orang beli mobil, makan aja susah waktu krisis, hancur. Yang diciptakan oleh Indonesia pada saat itu, mobil Indonesia hancur. Kita mau menyaingi Petronas waktu itu, mobil Malaysia, hancur. 98 nggak laku, jadi barang bekas. Sekarang nggak ada lagi yang namanya mobil. Itu kalau ciptaan manusia. Tapi kalau ciptaan Tuhan, Tuhan nggak biarkan begitu saja. Tuhan melihat bagaimana Dia menciptakan manusia. Kalau ciptaan yang lain Tuhan tinggal berfirman, Tuhan tinggal sebut jadi burung, jadi binatang, jadi tumbuhan, jadi siang, jadi terang, jadi malam, jadi. Tapi Dia menciptakan manusia tidak langsung berfirman. Dia bentuk manusia itu. Dia ambil debu, Dia ambil tanah, Dia bentuk manusia, Dia hembuskan napas, lalu hiduplah manusia itu. Karena Tuhan tahu kita ini adalah ciptaan yang mulia, saudara, maka Dia tidak menginginkan kita ini binasa. Oleh karena itu Dia lahir ke dunia supaya hidup kita ini diperbaharui lagi oleh Yesus. Darah Yesuslah, pengorbanan Yesuslah yang membuat kita ini bisa diselamatkan, masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudara, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita harus memulai yang namanya hidup yang baru bersama dengan Yesus. Tadi dikatakan di ayat 9, apa yang pernah ada akan lagi, dan apa yang diperbuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru. Ayat 9 bilang begitu. Tidak ada sesuatu yang baru oleh orang yang hidupnya penuh dengan kesia-siaan. Besok kita masuk tahun yang baru. Nanti malam kalau orang Batak ada acara ngomong-ngomong atau mandok harta, masing-masing meminta maaf kepada orang lain. Datang suaminya, "Mak, minta maaf aku ya, Mak. Selama 1 tahun ini aku sering curi uang di dompet Mak." Kata bapaknya, "Ya Pak, aku maafkan." "Mak, minta maaf ya aku, Mak. Selama 1 tahun ini sering ku pakai main judi online, Mak." "Oh iya, ku maafkan." Kata Mak, memang baik istrinya ini, ya. Lalu ku maafkan. "Mak, minta maaf aku, Mak." "Kenapa lagi, Pak?" "Bankingmu suka ku curi-curi, ku pindahkan ke ATM-ku biar ada isi ATM-ku." "Oh iya."
Itu nanti tuh malam tahun baru. Ya. Besoknya masuk tahun baru. Apalah kerjaannya? Dia buka Facebook, judi online, Zeus, bola 88. Pasang 10.000, menang berapa? Siapa ya biasa? Menang berapa? Kata menang berapa Pak Shopping? Gak tahu ya. Pasang 10.000, menang 100.000. Boleh ini 10.000. Coba lah tahun baru kan. Pasang 10.000. Kalau 10.000 tanggung dapatnya 100.000. Kalau 100.000 dapat 1.000.000. Pasang dulu. Sekali menang dia. Nah, biasa kan kalau judi begitu ya. Dikasih menang dulu kita, dikasih kur. Kalau orang bilang kasih kur. Menang. Wah, enak. Dapat 1.000.000 kan. Pasang lagi 200.000 biar dapat 2.000.000. Kalah. Kenapa bisa kalah ini ya? Oh, mungkin salah nomor. Oh, cari nomor lagi. Pasang. Kalah. Habislah duitnya. Pinjam lagi sama istrinya di tahun baru. Pinjam dulu duit lu. Mau ngapain, Mbak? Kalau dia ngaku judi online kan dimarahin. Kamu baru semalam minta maaf udah main judi online. Ada itu, mau traktir teman-teman tahun baru. Mulai lepas. Jadi nggak ada yang mau lagi dalam hidupnya. Tahun lalu suka main judi, tahun ini main judi. Itu orang yang sia-sia tadi pengkhotbah katakan. Jadi, saudara, mari kita memulai tahun depan, besok, dengan sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Apa yang baru yang Tuhan inginkan dari dalam hidupmu? Adalah hati yang baru, yang diperbaharui oleh Tuhan. Tahun ini kita suka benci sama orang. Tahun ini kita suka julid, apa ya julid? Iri sama orang. Tahun ini kita suka dendam sama orang. Tahun ini kita tidak bisa mengampuni orang. Maka sekarang waktunya biarkan Tuhan ya memperbaharui hatimu, memperbaharui hidupmu, sehingga tahun depan kita nggak lagi iri sama orang. Lihat orang maju dikit, iri. Jangan-jangan itu hasil politik. Jangan-jangan dia menang judi. Jangan-jangan dia ada dukun, main dukun. Ya. Lihat orang sukses dikit, paling dia pinjam dari orang. Lihat orang beli rumah, baru nyicil rumah, belum beli cash. Kan ada aja omongan orang. Ya, itu namanya netizen gitu ya. Lihat orang beli mobil dikit, ya mobilnya baru kali ya, nggak kuat aja. Kalau ke apa namanya ke Lembang, turun itu nanti. Coba Fortuner mau beli, Innova, ya disenggol dikit hancur bempernya. Apa namanya plastik semua, fiber. Jadi yang besi tuh. Itu hati yang iri dengan orang, ya. Melihat orang melayani dikit, kok dia sih yang pakai sinyal, suaranya pas-pasan, ya kan? Lihat itu penampilannya, ya, bajunya nggak disetrika, roknya kependekan, semuanya dikomentari. Jadi tahun ini, mari kita minta Tuhan supaya kasih hati yang baru, hidup yang baru. Ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup kita untuk memasuki tahun depan. Dan itu lebih baik dari tahun ini. Di tahun ini kita ibadahnya, gerejanya masih suka bolong-bolong. Tahun depan semakin sesuai. Tahun ini kasih perpuluhannya masih suka bolong-bolong. Tuhan, tentang tahun ini banyak Tuhan. Maaf dulu ya Tuhan, gak kasih perpuluhan. Mungkin tahun depan makin sesuai. Mungkin tahun ini melayaninya masih setengah hati. Kalau lagi buruk aja pelayanan. Tahun depan semakin setia. Ya, semakin setia, semakin setia. Jadi ada perubahan di dalam hidup kita. Jadi manusia yang baru, jadi orang yang memiliki hidup yang baru.
lebih lagi mengasihi tahun depan. Suami lebih lagi mengasihi istri. Kalau sudah kau lihat baju istri koyak-koyak dikit, langsung belikan. Sobek dikit, udah belum mama si bang, aduh gimana ya pak baju begini? Itu kode. Langsung lah bapak ibu pergi ke CBD, ke gedung, belikan baju yang baru. Namanya mengasihi. Mama si Briel, cepatnya gelangku kayaknya udah pudar nih masnya. Langsung lah bapak Briel ke toko emas. Ayo mah, ya 24 karat itu kebeli. Wah, kode itu ya. Mau berapa gram mah? 5 gram, 10 gram, beli. Datanglah mama Briel, sekalian dia gelang, kalung, gelang kaki, kalung, bibit semua. Ya, semakin lagi mengasihi saudara. Anak pun juga harus kita kasihi. Tuhan sudah karuniakan kita anak itu anugerah dari Tuhan. Karena banyak pasangan yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun belum diberikan anak. Itu anugerah Tuhan. Jadi kasihi anak kita. Kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan, kita mendapatkan gaji. Beri yang terbaik buat anak kita dari hasil pekerjaan kita. Rawat anak kita dari hasil pekerjaan kita dengan beri yang terbaik. Kasih makan yang bagus, gizi yang bagus. Kasih susu yang bagus, yang terbaik. Jangankan saudara, program calon presiden nomor 2 itu mau kasih makan siang gratis dan susu gratis buat anak. Ya. Tahun depan itu negara mau kasih saudara. Dia bukan saya nanti kira kapan lah. Nomor 2 ya. Bukan. Contoh. Nambah anak lagi sekalian. Ya. Udah tahu gitu kan Pak Sobit, di rumah aja lah. Susu gratis saudara. Saya nggak tahu gimana caranya makan siang gratis, tapi pokoknya mau belanja itu. Nggak tahu dikasih kupon kita satu-satu, tukar ke warteg bisa jadi kan. Yang kedua, harus memiliki rahmat yang baru. Ratapan 3 ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kasih kesetiaan. Selalu baru setiap pagi kasih yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan saudara. Kita ada di akhir tahun 2023 itu karena Tuhan. Kita bisa melewati pandemi 2 tahun yang sangat berat, ya. Kita masih selamat, kita masih sehat, kita masih bisa bertahan. Mungkin ada yang kena positif COVID di antara kita, tapi kita bisa lalui itu semua sampai di tahun ini. Semua itu karena rahmat, karena kasih yang Yesus berikan dalam hidup saudara. Ya, mertua saya 2 kali kena COVID, sudah penyakit jantung 90%, itu pembuluh darahnya sudah tersumbat, masih bisa bertahan hidup sampai saat ini. Itu karena rahmat Tuhan. Bagaimana di awal tahun mungkin keadaan ekonomi saudara agak seret, agak sulit ya, agak berat lah. Mungkin di awal tahun ini banyak masalah yang mengganggu kehidupan saudara. Tetapi karena kasih dan rahmatnya Tuhan, Tuhan semakin menolong saudara sehingga berlanjut-lanjut Tuhan tolong sampai akhir tahun ini. Bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saudara. Awal tahun ini saya katakan tadi pagi, mungkin akan berat bagi saya karena saya gagal jadi calon pendeta penuh.
saya sudah wawancara, saya sudah ujian pendeta, kemudian datang surat, kalau hasil ujian saya itu lulus, hasil ujiannya lulus, tapi dinyatakan saya gagal jadi pendeta penuh, ya, pendeta penuh, arahan pendeta penuh tahun ini karena perpuluhan. Padahal sudah ikut ujian, sudah ikut wawancara, sudah bayar uang diklat dan yang lainnya, tapi gagal. Saya tanya ke ketua BPD Jakarta, oke, kita tampung. Saya tanya ketua wilayah Jakarta Barat, oke, kita tampung. Ternyata keputusannya tidak bisa digaungkan. Ada 150 pendeta muda yang gagal tahun ini diangkat menjadi pendeta. Mungkin itu berat bagi saya. Ya, Bapak Gembala sudah cerita, wah, Pak Enos mau diangkat jadi pendeta penuh. Gagal. Istri saya mungkin sudah cerita ke teman-temannya di sekolah, wah, Pak Enos mau diangkat jadi pendeta. Gagal. Mungkin Bapak Ishak juga cerita, wah, Bapak saya mau diangkat jadi pendeta. Gagal. Mungkin ibu saya juga, ibu Gembala cerita, gagal. Ya, kegagalan. Ya, mungkin ini berat juga bagi saya. Sudah posting ujian pendeta, gagal. Awal tahun ini mungkin berat bagi kamu. Saya sama istri. Keputusannya tidak bisa digabung-buka. Tetapi, inilah butuhnya seorang istri yang menjadi penolong. Dia kuatkan udahlah. Masih ada lain waktu, masih ada kesempatan. Yang penting melayani saya. Itu dia. Kita butuh istri seperti itu, yang menguatkan dan menolong ketika suaminya itu sedang lemah. Haleluya ya. Didengar dulu istri-istri. Tahun baru ini biar bertobat dulu istri-istrinya. Ya. Kalau suaminya lagi punya masalah, jangan dimarahi ibu-ibu, ya. Disupport. Tapi kenapa kok males sih pulang kantor, ada masalah, cerita, dikasih minum teh manis, dimasakin daging, ya kan, dikasih masak air panas, mandi dulu tapi air panas ya kan, pasti ada hari. Nah itu begitu ya Pak Ishak. Nah, tapi mau makan apa pesannya? Pesan aku ya boleh, gitu ya. Itu baru namanya rahmat yang baru ya. Ada sesuatu yang baru sehingga ketika kita melihat kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya kita bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, tidak habis-habisnya kita bersyukur kepada Tuhan. Sekaranglah waktunya kita semakin bersyukur, berterima kasih atas semua yang Tuhan telah berikan di sepanjang tahun ini di dalam kehidupan kita. Mau yang baik, mau yang buruk, mau yang senang, mau yang susah, kita harus bersyukur. Jangan maunya terima yang baik saja, tapi kita mau tidak terima hal-hal yang tidak baik. Kita harus bersyukur, makanya dikatakan bersyukurlah dalam segala hal. Mau yang baik, mau yang buruk, kita harus bersyukur. Dan kita harus berharap di tahun depan, kita harus berdoa penuh dengan harapan tahun depan Tuhan akan berikan lagi yang lebih baik lagi di dalam kehidupan saudara. Karena 1 Tesalonika 1 ayat 13, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Dengan kita bersyukur kepada Tuhan, Tesalonika berkata imanmu makin bertambah dan kasihmu juga semakin kuat. Orang yang bersyukur adalah orang yang tidak menyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu si Pi, ini gara-gara kamu si Mi. Enggak. Kita bersyukur saja kepada Tuhan, maka iman kita semakin bertambah.
Di tengah bersyukur itu saudara, maka kita semakin berharap, berserah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah bersyukur itu saudara, kasih kita semakin kuat. Suami istri, kasihnya tahun depan makin kuat. Ada masalah makin kuat. Semakin berpegangan tangan, semakin menopang, semakin menguatkan, tidak menyalahkan orang lain. Selama ini, tahun ini masih suka menyalahkan. Mungkin selama ini masih suka ngambek. Ya, ditegur dikit sama suami, ngambek istrinya, nangis. Gak mau masak, gak mau nyuci baju, gak mau ngapa-ngapain, ngambek. Tapi di tahun depan biarlah kasihnya makin kuat. Suami bisa ditegur, istri bisa ditegur, suami bisa diperbaharui,